Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dalam kondisi yang sangat bahagia. Dalam kesempatan ini adalah pertemuan yang ketiga program Pondok Ramadan yang dilakukan oleh Mandua Lamongan. Pembahasan materi pada kesempatan ini adalah tentang sejarah. Sebelum kita membahas sejarah yang nanti saya sampaikan, terlebih dahulu kita pahami apa sih sejarah itu. Sejarah adalah cerita atau kisah kejadian-kejadian nyata yang terjadi pada masa lalu, yang di situ ada bukti-bukti menunjukkan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Baik sejarah itu sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Baik kisah itu kisah yang baik maupun kisah yang buruk. Semua itu tetap mempunyai nilai positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu sejarah bagi kita adalah sangat penting. Karena keberhasilan kita sekarang kadang-kadang kita belajar dari kejadian yang masa lewat. Setidaknya kita seandainya mengalami kegagalan atau mengalami kesuksesan, itu kita bisa ukur dengan kesuksesan dan kegagalan dari kisah-kisah yang masa lampau. Anak-anak sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kisah umat yang terdahulu yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Nama ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai contoh bagi kita semua, jangan sampai melakukan perbuatan seperti orang ini. Siapa dia? Yaitu Qarun. Semua orang mengenal namanya Qarun. Orang Islam mengenal, orang kafir mengenal. Bahkan terkenal dengan istilah harta Qarun. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita pahami juga siapa sih Qarun itu sebenarnya. Selama ini yang kita kenal Qarun adalah orang yang kaya, yang bakhil, yang ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Itu yang kita tahu. Tapi setelah kita telisik, kita pelajari tentang sejarahnya, ternyata Qarun adalah di samping ada kekurangan, dia juga orang yang luar biasa. Qarun itu adalah sepupu Nabi Musa. Ada yang mengatakan Qarun itu adalah pamannya Nabi Musa. Dia itu orang yang alim kitab Taurat, paham tentang kitab Taurat. Bahkan dia punya kelebihan kalau melantunkan surat Taurat, kalau melantunkan kitab Taurat, luar biasa indahnya, sampai dijuluki Munawir. Dia itu orang yang sangat kaya raya, terkenal harta bendanya. Qarun terkenal. Bahkan lebih dari itu, Qarun itu termasuk tim 70 orang laki-laki yang dipilih oleh Nabi Musa untuk munajat, taubat kepada Allah, untuk menembus dosa atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Musa pada saat itu, yaitu menyembah lembu emas, menyembah patung lembu emas yang dibuat oleh Musa Samiri pada saat itu.
Dia itu termasuk tim 70 itu. Berarti kan orang yang luar biasa. Lalu apa kesalahan Qarun di hadapan Allah sehingga mereka atau dia ditenggelamkan oleh Allah? Di samping dia punya kelebihan itu, dia punya kekurangan yang sangat dibenci Allah, yaitu kesombongan. Allah itu sudah bersabda dalam hadis qudsi, al-kibru ridai wal adhamatu izari faman naza'ani qadaftu finnar. Sombong itu selindangku, kata Allah. Keagungan itu sarungku. Barang siapa yang merebut dari saya salah satu saja, akan aku lemparkan ke dalam api neraka. Dan Qarun adalah termasuk salah satu sifatnya adalah sombong. Apa yang disombongkan? Ilmunya dan juga harta bendanya. Di dalam Al-Quran, Qarun itu diceritakan telah berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya saya diberi harta berlimpah ruah. Itu karena ilmuku. Harta benda sekian banyak yang saya miliki ini adalah karena ilmu saya. Dia melupakan Allah, bukan karena fadl Allah, tidak, bukan karena anugerah Allah, bukan karena pemberian Allah, tidak, tapi karena hasil usahanya sendiri. Karena dia mempunyai pengetahuan atau ilmu yang luas. Ini kesombongan. Bahkan suatu ketika anak-anak, Qarun itu keluar dari rumah. Dalam ayat itu dijelaskan fakhraja ala qaumi fi zinatih. Qarun itu keluar dari rumahnya dengan perhiasan-perhiasan. Semua hartanya dibawa keluar. Semua kudanya, semua emas permatanya, semua harta ini dibawa keluar. Dipamerkan kepada masyarakat, dipamerkan kepada kaumnya bahwa dia itu benar-benar orang yang kaya. Nah, ketika keluar ini, banyak orang punya pandangan yang beda. Bagi orang yang kesenangan hidup luar hidup, bagi orang yang hidupnya di dunia itu ingin kemerlapan seperti Qarun, dia ingin hidup seperti Qarun. Sampai dia berkata, seandainya saya itu diberi kehidupan seperti Qarun, harta berlimpah ruah, semua keinginan terpenuhi. Itu satu kelompok yang menanggapi seperti itu. Ada yang menanggapi begitu. Jangan sampai itu seperti Qarun, karena dia orang yang sombong, orang yang bakhil. Pahala Allah lebih besar daripada itu semua. Ternyata betul anak-anak. Setelah Qarun memamerkan, menyombongkan harta bendanya, seakan-akan hidup ini hanya benda yang dicari, hanya harta yang dicari. Nilai-nilai ibadah sama sekali tidak dihiraukan. Dawanya Allah, fakhosafna bihi wa bidarihi al-ardah. Akhirnya Qarun ditenggelamkan bersama harta bendanya, bersama rumahnya ke dalam bumi. Itulah anak-anak sekalian hasil atau buah dari kesombongan yang dilakukan oleh seorang Qarun. Ada cerita lagi tentang kesombongan yang dihancurkan oleh Allah, yaitu iblis. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni wa idh qala rabbuka lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblis.
Waktu dulu di surga, iblis itu penghuni surga yang pertama kali. Kemudian Allah menjadikan malaikat. Kemudian Allah menjadikan Nabi Adam. Begitu Allah menjadikan Nabi Adam, seluruh penduduk surga disuruh menghormat kepada Nabi Adam. Semuanya menghormat kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis menentang dan mau. Dia mengingkari atas perintah-perintah Allah berupa hormat kepada Nabi Adam. Karena apa? Karena dia merasa lebih hebat. Dia merasa lebih mulia. Dia sombong, merasa lebih mulia daripada Adam. Walaupun Allah yang memerintahkan, dia tidak mau. Gengsi dia. Akhirnya apa hukumannya? Iblis diusir oleh Allah dari surga. Ini karena kesombongan. Oleh karena itu anak sekalian, apapun dan berapapun pemberian Allah yang diberikan kepada kita, jangan kita sombongkan. Kita punya ilmu, jangan merasa lebih pandai dari yang lain sehingga menganggap yang lain itu bodoh. Kalau kita punya harta, gunakan harta kita untuk mengentas kemiskinan, bukan harta kita untuk bersenang-senang di atas penderitaan orang. Kalau kita mempunyai kelebihan dibanding orang lain, gunakan kelebihan itu untuk kemanfaatan orang banyak. Dengan demikian kita hidup akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.